Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di dalam keadaan sehat selalu. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan dengan studi kasus yaitu perancangan sistem informasi manajemen pemesanan tiket rafting dengan Object Oriented Analysis and Design. Di mata kuliah Object Oriented Analysis and Design dengan dosen pengampu yaitu Nikade Aryasih, Eskom MT. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya selaku ketua kelompok dengan nama Nikade Lina Darmayanti dengan NIM 20103161 dan rekan-rekan saya ada Nikade Damayanti dengan NIM 20103309, ada Kade Novi Budi Rismayanti dengan NIM 20103237, ada Niputu Anastasia Putri dengan NIM 20103171, ada Igusti Agung Ayu Raimelina Pramidewi dengan NIM 20103218, ada Canya Dinda Damayanti dengan NIM 20103243, ada Nimade Ayu Fitriani dengan NIM 20103004, ada Ninyaman Dilaniti Praba dengan NIM 20103275, ada Nikade Dwi Sundari dengan NIM 20103159. Yang pertama itu ada Project Description and Goals. Di bagian ini akan menjelaskan kebutuhan bisnis, kepentingan, dan masalah dari project. Project yang kita ambil yaitu rafting. Tempat rafting dengan nama Yellow Garden Rafting yang terletak di Desa Bongkasi, Pertiwi, Kecamatan Abian Semal. Di dalam website rafting yang nanti kita akan buat, itu berisi sumber informasi yang digunakan untuk memudahkan customer dalam mencari informasi tentang tempat rafting dan memesan tiket. Permasalahan yang terdapat dalam pengoperasian rafting ini, yang pertama ada dalam pemesanan tiket masih manual dan pencatatan pemasukan masih semi komputerisasi, yaitu berupa Excel. Tidak adanya catatan inventory yang digunakan atau pencatatan inventory masih menggunakan buku. Jika terjadinya kehilangan alat yang tidak dilaporkan, maka akan tidak tercatat. Yang ketiga ada sistem pembayaran tiket itu masih manual. Yang kedua ada risk. Bagian ini akan menjelaskan risiko yang mungkin terjadi dalam pengerjaan proyek. Risiko apa yang kita hadapi dalam sistem informasi rafting ini? Yang pertama ada penyimpanan karcis yang masih terbilang manual yang kemungkinan terjadinya kehilangan data secara fisik, yaitu misalkan rapuh karena rayap, terbakar, atau basah karena air. Yang kedua ada informasi tentang inventory yang masih kurang efisien karena tidak terjadinya pencatatan kerusakan atau hilangnya barang sehingga harus dibuatnya sebuah sistem informasi yang efisien dan akurat. Dan pembukuan datanya wisatawan juga masih sering terjadi hilang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Kade Novi Budi Rismayanti dengan NIM 20103237. Di sini saya akan menjelaskan scope definition. Bagian ini menjelaskan ruang lingkup proyek, misalnya spesifikasi fungsi dari proyek. Batasan proyek. Yang pertama, tidak membahas tentang keuangan. Yang kedua, tidak membahas denda karena hilangnya barang saat drafting. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional dari proyek ini adalah kasek dan pengawas inventory harus melakukan login untuk dapat mengakses menu pada sistem. Yang kedua, kasek dan pengawas inventory memasukkan username dan password saat melakukan login. Kasek dapat menginput data customer, kasek dapat melihat pesanan tiket customer, kasek dapat menginput jam bermain, kasek dapat melihat histori pembayaran, kasek melakukan pencetakan tiket, kasek dapat mengubah status penggunaan barang, pengawas inventory mengubah status penggunaan barang yang dipakai dan dipinjam customer. Selanjutnya, pengawas inventory melakukan create, read, update, delete data barang. Pengawas inventory memberi barang sesuai pesanan tiket dan kebutuhan rafting customer. Customer dapat memesan tiket, customer dapat memilih jam bermain, customer dapat memilih paket peralatan rafting, customer melakukan pembayaran. Data peminjaman barang dapat ditampilkan berdasarkan waktu dan tanggal saat digunakan. Sistem dapat mencetak laporan data dari data pesanan, data inventory barang.
Proyek organisasional struktur. Bagian ini berisikan daftar anggota tim dari kelompok saya beserta fungsi dan tugasnya. Anggota tim dan tugas-tugasnya. Yang pertama saya membuat laporan dan use case. Yang kedua Nikadek Linda Darmayanti membuat laporan use case dan PPT atau PowerPoint. Ini untuk naratif diagram dibuat oleh Niputu Ana Setia Putri. Yang kedua Nikadek Ayu Fitriani. Yang ketiga Igusti Ayu Agung Rai Melina Pramidewi. Yang keempat Ninyoman Dinaliti Praba. Untuk activity diagram dibuat oleh Nikadek Damayanti, Chania Dinda Damayanti, dan Nikadek Dwi Sundari. Use case. Use case dari proyek ini adalah sistem pemesanan tiket rafting dan pengelolaan data inventory. Ada 3 aktor, yang pertama customer, yang kedua kasir, yang ketiga pengawas inventory. Use case yang terhubung kasir, yang pertama login, yang kedua mengubah status penggunaan barang, yang ketiga input data customer, yang keempat pesan tiket dari customer, include dengan memilih jam bermain yang diinginkan oleh customer. Yang seterusnya melakukan pembayaran atau transaksi oleh customer, dan cetak tiket. Dan yang kedua, use case yang terhubung dengan pengawas inventory. Yang pertama, login. Yang kedua, mengubah status penggunaan barang inventory atau penggunaan rafting, barang rafting oleh customer. Yang ketiga, code data inventory. Yang keempat, memberi barang sesuai tiket yang dibeli oleh customer. Yang terakhir, customer. Use case yang terhubung oleh customer yang pertama, memesan tiket ke kasir, include dengan memilih jam bermain yang diinginkan, memilih peralatan rafting, yang keempat, melakukan pembayaran transaksi tiket. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk menjelaskan naratif use case diagram. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Dilaniti Praba, bisa dipanggil Praba dengan NIM 20103275. Di sini saya akan menjelaskan tentang naratif use case input data customer, di mana use case name di sini adalah input data customer dengan ID UC1 dan importance levelnya adalah high. Kemudian primary actor di use case ini adalah kasir. Dan use case step-nya adalah detail essential. Di mana stakeholder and interest ialah kasir ingin menginputkan data customer-nya pada aplikasi. Dengan precondition, pengguna telah melakukan login terlebih dahulu di aplikasi. Kemudian, brief description-nya adalah di dalam use case ini dijelaskan bagaimana kasir menginputkan data customer-nya pada aplikasi. Dengan trigger, kasir menginputkan data customer, sedangkan type-nya adalah eksternal. Kemudian kita lanjutkan dengan normal flow of events. Nomor 1, kasir menambahkan data customer, kemudian yang kedua, menekan tombol OK, yang ketiga, memeriksa valid atau tidaknya data customer tersebut, dan yang keempat adalah menyimpan data ke dalam database, di mana data tersebut adalah data dari customer yang akan diinputkan di aplikasi. Kemudian yang kedua adalah naratif use case pemesanan tiket, di mana use case name-nya adalah pemesanan tiket dengan ID UC2, kemudian importance level-nya adalah high. Di mana primary actor di sini ada 2, yang pertama adalah kasir dan yang kedua adalah customer. Use case step-nya adalah detail and essential, di mana stakeholder and interest-nya adalah customer ingin memesan tiket dan kasir ingin menginputkan data berupa nama customer, yang kedua alamat, yang ketiga nomor KTP, yang keempat nomor telepon, dan menginputkan jam bermain yang dipilih oleh customer yang bersangkutan. Di mana precondition-nya masih sama, di mana pengguna harus login terlebih dahulu di dalam aplikasi. Di mana dan brief description-nya yang pertama,
Di dalam use case ini, customer akan memilih jam yang akan mereka inginkan. Dan yang kedua, di dalam use case ini dijelaskan bagaimana kasir akan menginputkan data customer berupa nama dan jam sesuai yang dipesan oleh customer tersebut. Di mana trigger-nya adalah customer memesan tiket kepada kasir dan type-nya eksternal. Kemudian kita lanjut ke normal flow of events yang nomor 1. Pertama, customer harus memesan tiket kepada kasir. Yang kedua, customer harus memilih jam bermainnya. Yang ketiga, kasir menginputkan data berupa nama customer, alamat, nomor KTP, dan nomor HP, dan menginputkan jam bermain yang telah dipilih oleh customer tersebut. Keempat, data yang diinput akan disimpan ke dalam database. Kemudian yang ketiga, naratif use case memilih jam bermain, di mana use case ini bernama memilih jam bermain dengan ID UC3 dan importance levelnya high. Di mana primary actor pada use case ini ialah hanya kasir. Dan use case step-nya detail and essential. Stakeholder and interest adalah kasir menginputkan jam bermain yang dipilih oleh customer tersebut. Precondition-nya masih sama, di mana pengguna harus login terlebih dahulu pada aplikasi. Kemudian brief description-nya, di dalam use case ini dijelaskan bagaimana kasir menginputkan jam bermain customer-nya, di mana customer ini sudah memilih jam bermain yang customer inginkan. Kemudian trigger-nya, kasir menginputkan data jam bermain, sedangkan type-nya adalah eksternal. Kemudian saya akan menjelaskan normal flow of event pada use case ini. Yang pertama, kasir harus menambahkan data memilih jam bermain. Kemudian yang kedua, menekan tombol OK. Yang ketiga, memeriksa valid tidaknya data customer dalam memilih jam bermain. Keempat, menyimpan data ke database. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Putriani, NIM 2010304. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai naratif dari use case memilih peralatan rafting. Nah, ID use case ini yaitu UC4 atau use case 4 dengan importance level high dan juga use case type detail dan essential. Primary aktor dari use case ini adalah pengawas inventory dan customer. Dengan stakeholder and interest, yaitu pengawas inventory menyiapkan peralatan rafting dan juga customer memilih peralatan rafting sesuai dengan ukuran tubuh. Di precondition-nya di sini, yaitu pengguna telah melakukan login aplikasi. Brief description, yaitu dijelaskan bagaimana pengawas inventory akan menyiapkan peralatan rafting yang telah dipilih pada sistem. Dengan trigger, pengawas inventory dan customer menentukan peralatan rafting yang sesuai dengan type eksternal. Nah, pada use case ini terdapat hubungan, yaitu dengan association customer. Dengan include, customer ini adalah aktor yang memilih ukuran peralatan rafting sesuai dengan ukuran tubuh. Pada normal flow of events, yang pertama di sini yaitu customer memilih ukuran yang sesuai dengan tubuh mereka pada sistem. Yang kedua yaitu pengawas menerima konfirmasi pilihan customer. Yang terakhir yaitu pengawas inventory menyiapkan peralatan. Terdapat juga alternate atau exceptional flows, yaitu jika status pemesanan tiket belum terkonfirmasi, telah terbayarkan, maka customer tidak dapat menaiki wahana. Naratif use case selanjutnya yaitu use case NIM melakukan pembayaran dengan ID use case UC5. Dengan important level high dan use case type detail and essential. Primary aktor dari use case ini yaitu kasir dan customer. Dengan stakeholder dan interest, kasir melakukan input pembayaran ke sistem kasir dan customer melakukan pembayaran dengan menyerahkan bukti tiket kepada kasir. Precondition di sini yaitu pengguna telah melakukan login aplikasi. Brief description dari use case ini yaitu pada use case ini dijelaskan bagaimana customer melakukan pembayaran kepada kasir.
Dengan trigger, kasir dan customer melakukan proses pembayaran dan type eksternal. Nah, pada use case ini terdapat hubungan juga dengan customer, yaitu customer di sini melakukan pembayaran. Pada normal flow of events, yang pertama yaitu customer memperlihatkan bukti pemesanan tiket kepada kasir. Yang kedua yaitu kasir memastikan konfirmasi pemesanan tiket yang telah dibayarkan. Yang ketiga yaitu customer melakukan proses pembayaran. Dan yang terakhir yaitu kasir mengkonfirmasi bahwa tiket telah terbayar. Dengan subflow dan alternate exceptional flows-nya tidak ada. Dan yang selanjutnya yaitu naratif dari use case name cetak tiket dengan ID use case yaitu UC6 dengan importance level high dan use case type detail and essential. Dari primary aktor di use case ini yaitu kasir dengan stakeholder dan interest-nya yaitu kasir ingin mencetak tiket. Precondition-nya di sini tetap pengguna telah melakukan login aplikasi, dan brief description-nya yaitu dijelaskan bagaimana kasir akan mencetak tiket yang telah dipesan oleh customer. Dengan trigger, kasir mencetak tiket yang telah dipesan customer, dan type eksternal. Di hubungan, untuk use case ini, aktor tidak memiliki relationship atau hubungan dengan aktor lainnya. Jadi normal flow of events dari use case ini yaitu customer memesan tiket pada kasir, setelah itu kasir mencetak tiket. Sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Igusti Ayu Agung Rai Melina Pramidewi dengan NIM 201032118. Untuk materi selanjutnya yaitu naratif use case login. Yang pertama ada use case name. Berisi nama use case yang akan didetailkan, yaitu use case login. Selanjutnya ada use case ID, yaitu berisi kode atau urutan dari use case, yaitu use case 7. Important level high. Use case type detail essential. Untuk primary aktor, yaitu berisi informasi mengenai pengguna atau aktor yang menjalankan use case, yaitu pengawas inventory dan kasir. Selanjutnya ada stakeholder and interest. Berisi informasi mengenai seseorang yang nantinya berkepentingan terhadap use case yang dibuat, yaitu pengawas inventory ingin masuk ke dalam sistem pemasaran tiket rafting. Selanjutnya ada kasir ingin masuk ke dalam sistem pemesanan tiket rafting. Selanjutnya ada brief description. Berisikan informasi tentang use case secara umum. Di dalam use case ini dijelaskan bagaimana pengawas inventory dan kasir melakukan proses login ke dalam sistem. Selanjutnya ada trigger. Dalam trigger ini berisi informasi mengenai sebuah event yang memicu dibuatnya use case, yaitu customer ingin login untuk memesan tiket rafting. Untuk type eksternal, association, menjelaskan hubungan antara use case dan aktor yang terlibat di dalam use case, yaitu pengawas inventory dan kasir. Selanjutnya ada normal flow of event, berisi step atau langkah-langkah secara umum dari proses bisnis yang ada dari use case, yaitu yang pertama ada pengawas inventory dan kasir memasukkan username dan password. Selanjutnya, memeriksa valid atau tidaknya data yang dimasukkan. Selanjutnya ada username dan password dinyatakan valid. Dan yang terakhir, login ke dalam sistem pemesanan tiket. Selanjutnya, yang terakhir ada alternate flow, berisi informasi mengenai kendala-kendala yang menyebabkan proses bisnis tidak berjalan secara baik. Yaitu yang pertama ada username dan password yang dimasukkan tidak valid, maka akan menampilkan pesan login tidak valid. Yang kedua, memasukkan kembali username dan password yang valid. Untuk selanjutnya, ada naratif use case memilih status penggunaan barang. Use case name memilih status penggunaan barang. ID, use case 8. Important level, high. Use case type, detail essential. Primary aktor, pengawas inventory. Stakeholder and interest, pengawas inventory ingin mengubah status penggunaan barang.
Precondition, pengguna telah login aplikasi. Brief description, di dalam use case ini dijelaskan bagaimana pengawas inventory mengubah status penggunaan barang, apakah barang masih digunakan atau sudah dikembalikan. Trigger, pengawas inventory mengubah status penggunaan barang. Type eksternal. Selanjutnya ada association, pengawas inventory. Selanjutnya ada normal flow of event. Yang pertama, jika barang sudah dikembalikan oleh pengguna sebelumnya, maka status diubah menjadi tersedia. Sebaliknya, jika barang masih digunakan oleh customer, maka status diubah menjadi terpakai. Untuk alternate flow, yaitu jika barang mengalami kerusakan atau hilang pada saat digunakan, maka data pada inventory akan dihapus. Selanjutnya ada narrative use case create atau menambahkan data. ID, use case 9, important level hide. Use case type, detail essential. Primary actor, pengawas inventory. Stakeholder and interest, pengawas inventory ingin menambahkan data barang pada data inventory. Precondition, customer telah melakukan proses login. Brief description, di dalam use case ini dijelaskan bagaimana pengawas inventory melakukan create atau penambahan data barang. Trigger, pengawas inventory, ingin mengelola create menambah data inventory. Untuk type eksternal. Selanjutnya ada association, pengawas inventory. Selanjutnya ada normal flow of event. Yang pertama, pengawas inventory menekan tombol tambah data. Yang kedua, menampilkan form tambah data barang. Yang ketiga, mengisi form tambah data. Yang keempat, menekan tombol simpan. Dan yang terakhir, menyimpan data ke dalam database. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya kepada rekan saya. Saya Nikutu Anastasia Putri. Di sini akan melanjutkan presentasi tentang narrative use case truth inventory pada READ. Terlihat tertera pada tabel. Yang pertama yaitu use case name. Berisikan informasi tentang nama use case yang akan didetailkan, yaitu bernama read atau menampilkan data yang ditambah. Use case ID-nya yaitu UC9 karena merupakan urutan dari use case. Importance levelnya yaitu high. Berisikan informasi tentang seberapa penting atau critical use case yang akan dibuat. Use case type-nya yaitu detail, essential. Primary actor-nya berisikan informasi tentang pengguna atau aktor yang menjalankan use case tersebut. Nah, di sini yaitu pengawas inventory. Stakeholder berisikan informasi tentang seseorang yang nantinya berkepentingan terhadap use case yang dibuat. Yaitu pengawas inventory ingin menampilkan data barang pada data inventory. Precondition-nya yaitu customer telah melakukan proses login. Brief description berisikan informasi tentang use case secara umum. Yaitu di dalam use case ini dijelaskan bagaimana pengawas inventory melakukan read atau menampilkan data yang ditambah pada data inventory. Trigger type-nya yaitu berisikan tentang informasi tipe dari pemicu dari use case itu terjadi. Yaitu pengawas inventory ingin mengelola read atau menampilkan data yang ditambah data inventory. Type-nya yaitu eksternal. Selanjutnya, association-nya yaitu pengawas inventory. Normal flow of events-nya, langkah yang pertama yaitu pengawas inventory mencari data barang yang ingin ditampilkan. Yang kedua yaitu
menampilkan data barang yang ingin ditampilkan. Slide selanjutnya. Naratif use case truth inventory pada update. Use case name-nya yaitu update atau mengedit data. Use case ID-nya yaitu tetap UC9. Important level-nya yaitu high. Use case type detail essential. Primary actor-nya yaitu masih tetap, yaitu pengawas inventory. Stakeholder and interest, pengawas inventory yang ingin mengedit data barang pada data inventory. Precondition-nya yaitu customer telah melakukan proses login. Brief description-nya yaitu di dalam use case ini dijelaskan bagaimana pengawas inventory melakukan pengeditan data pada data inventory. Trigger-nya yaitu pengawas inventory. Selanjutnya yang ingin mengelola update atau mengedit data inventory. Type-nya yaitu eksternal. Association-nya pengawas inventory. Selanjutnya yaitu normal flow of events. Langkah yang pertama yaitu ada pengawas inventory, mencari data barang yang akan diedit. Yang kedua, menampilkan data barang yang dicari. Yang ketiga, klik tombol aksi ubah data barang. Langkah keempat, menampilkan form ubah data barang. Yang kelima, mengisi form ubah data barang. Yang keenam, menekan tombol simpan. Baik, slide selanjutnya. Tentang naratif use case truth inventory pada delete. Use case name-nya yaitu delete atau menghapus data. Use case ID-nya UC9. Important level-nya high. Use case type-nya detail essential. Primary actor, pengawas inventory. Stakeholder and interest, yaitu pengawas inventory, ingin menghapus data barang pada data inventory. Precondition, customer telah melakukan proses login. Brief description-nya yaitu di dalam use case ini dijelaskan bagaimana pengawas inventory melakukan delete atau menghapus data pada data inventory. Trigger-nya yaitu pengawas inventory ingin mengelola delete atau menghapus data inventory. Type-nya eksternal. Association-nya pengawas inventory. Selanjutnya, normal flow of events. Langkah pertama yaitu pengawas inventory mencari data barang yang akan dihapus. Yang kedua, menampilkan data barang yang ingin dihapus. Yang ketiga, klik tombol hapus data barang yang ingin dihapus. Baik, demikian yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada rekan saya berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nika Dwi Sundari dengan nomor NIM 201031159. Di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram dari login dan input data customer. Di mana langkah awal untuk login adalah kasir memasukkan username dan password, kemudian menekan tombol login. Setelah menekan tombol login, yang akan terjadi di sistem yaitu pengecekan data login atau pengkondisian. Jika username atau password itu salah, data login tidak akan ditemukan. Sebaliknya, jika username atau password itu benar, sistem yang akan terjadi yaitu data login akan ditemukan. Dan langkah selanjutnya atau yang terakhir akan menampilkan halaman utama. Jadi saya akan menjelaskan input data customer. Customer melakukan pemesanan tiket di kasir, kemudian kasir akan menginput data customer. Setelah kasir menginput data customer, sistem akan menyimpan di database, di mana akhir dari aktivitas input data customer. Sekian dari pemaparan saya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Chenya Dinda Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram dari pemesanan tiket dan juga cetak tiket. Di mana langkah awal untuk memulai pemesanan tiket, kasir akan menginput data customer yang kemudian yang akan terjadi pada sistem adalah sistem akan menyimpan ke database. Selanjutnya, setelah sistem menyimpan ke database, sistem akan menyiapkan tiket. Yang kemudian terjadi aktivitas selanjutnya adalah customer akan memilih jam bermain. Di mana setelah customer memilih jam bermain, customer akan melakukan pembayaran tiket. Yang kemudian akan menghasilkan transaksi pada sistem. Setelah terjadi transaksi, sistem akan mencetak kwitansi pembayaran yang kemudian akan menghasilkan aktivitas terakhir, yakni customer akan menerima tiket dan juga kwitansi. Selanjutnya adalah cetak tiket. Langkah awal untuk cetak tiket adalah customer akan melakukan pembayaran tiket yang kemudian menghasilkan transaksi pada sistem. Selanjutnya, sistem akan mencetak kwitansi pembayaran, di mana setelah dilakukan cetak kwitansi pembayaran, sistem akan mencetak tiket. Selanjutnya, akan menghasilkan aktivitas terakhir, di mana customer akan menerima tiket dan juga kwitansi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nika Yulianti. NIM saya 2010339. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai create data inventory. Nah, dalam activity diagram ini akan menjelaskan bagaimana jalannya pengawas inventory menginput data-data inventory-nya. Nah, untuk menginput data inventory, yang pertama pengawas inventory akan membuka data inventory. Nah, selanjutnya sistem akan menampilkan data inventory. Nah, setelah ditampilkan oleh sistem, pengawas inventory sudah dapat menginput data inventory-nya. Setelah selesai menginput data, pengawas inventory akan menyimpan data inventory tersebut. Lalu, sistem akan menyimpan data inventory tersebut pada database. Selanjutnya adalah activity diagram untuk menampilkan data inventory. Nah, untuk menampilkan data inventory, pengawas inventory akan memilih data inventory, lalu sistem akan menampilkan data inventory yang sudah dipilih tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas activity diagram mengenai update data inventory. Nah, untuk melakukan update data inventory, yang pertama dilakukan oleh pengawas inventory adalah membuka data inventory. Nah, setelah itu sistem akan menampilkan data-data inventory yang sudah tersimpan sebelumnya. Nah, setelah sistem menampilkan data-data tersebut, pengawas inventory akan memilih data yang akan diedit. Nah, setelah data itu terpilih, maka pengawas inventory akan mengedit data yang akan diubah. Nah, setelah dilakukan pengubahan data, maka pengawas inventory akan menyimpan perubahan data tersebut. Setelah itu, sistem akan menyimpan perubahan data inventory pada database. Nah, mungkin ini adalah pembahasan terakhir dari kelompok kami, yaitu activity diagram delete data inventory. Nah, di mana untuk menghapus data inventory tersebut, pengawas inventory harus membuka data inventory terlebih dahulu, lalu sistem akan menampilkan data-data inventory sebelumnya. Nah, setelah sistem menampilkan data-data tersebut, pengawas inventory akan memilih data yang mana yang akan dihapus. Nah, setelah selesai memilih data-data yang akan dihapus oleh pengawas inventory, pengawas akan langsung menghapus data tersebut. Nah, setelah pengawas menghapus data inventory-nya, di sistem, data tersebut akan terhapus di dalam database.
Jadi slide ini adalah slide terakhir dari presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam presentasi ini. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.